Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Edu Wisata Lontar Sewu. Perkenalkan, saya Nefreti Nilamsari dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Vokasi Universitas Airlangga akan mempersembahkan safety induction untuk keselamatan dan kesehatan berwisata selama pengunjung melakukan aktivitasnya di Edu Wisata Lontar Sewu. Adapun tujuan pembuatan program pengabdian masyarakat ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di mana setiap pelaku wisata maupun pengunjung objek wisata berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan selama beraktivitas di objek wisata Lontar Sewu. Program pengabdian masyarakat ini merupakan kerjasama antara Universitas Airlangga dengan pemerintah desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, beserta dengan jajaran BUMDes dan pengelola objek wisata Edu Lontar Sewu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Asno Adi Saputro, Kepala Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Perlu kami sampaikan bahwasanya tentang silsilah Desa Hendrosari. Desa Hendrosari ini merupakan desa yang kecil sendiri di dalam Kecamatan Menganti. Dari 22 desa yang ada di Desa Hendrosari, ini merupakan desa paling kecil karena merupakan desa yang jumlah penduduknya kurang lebih ada 2.800 penduduk. Dan kebetulan Desa Hendrosari berbatasan dengan kota Surabaya. Makanya itu dulu Desa Hendrosari terkenal desa yang minus, desa yang merah dulunya itu. Kenapa? Karena dulu Desa Hendrosari ditumbuhi pohon-pohon siwalan yang banyak, pohon lontar namanya. Makanya dulu itu sampai terkenal dengan adanya desa melbu waras mulai gendeng, katanya orang Jawa itu. Masuk sehat, pulang sakit. Karena banyak orang mabuk dulu itu, banyak minum-minuman, dari towak ini dibuat minum-minuman. Sehingga bagaimana caranya kami waktu menjabat dalam pemerintahan desa ini, kami mengubah image seseorang agar nantinya desa tidak terjadi desa yang berupa desa merah tersebut. Kami kerjasama dengan pihak ada dari Dinas Kesehatan dan juga ada dari Dinas Kampus, sehingga menciptakan suatu program tentang adanya towak tersebut, sehingga towak kita jadikan legen. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya legen ini Desa Hendrosari sudah berubah. Jadi sekarang masuk sakit pulang sehat karena legen bisa menyembuhkan untuk batu ginjal dan kencing batu. Alhamdulillah itu bisa kami laksanakan dengan baik. Dalam hal ini sehingga beberapa periode, kami sudah 2 periode untuk menjabat di kepala desa ini, kami menginginkan desa ini bisa mandiri, benar-benar mandiri, karena kami juga punya pohon lontar yang banyak. Sehingga dalam hal untuk beberapa kali lomba yang diadakan pemerintah kabupaten maupun provinsi bahkan pusat, kami sering mendapatkan hadiah atau kan mendapatkan trofi dari beberapa lomba-lomba tersebut. Sehingga pada suatu saat kami dikunjungi dari tim dari Jakarta. Pada waktu itu kami mendapatkan hadiah tentang TPST, pengelolaan sampah terpadu pada tahun 2019. Ada kunjungan tersebut, kami disarankan ini ada pohon yang langka, ada pohon siwalan, pohon lontar ini merupakan pohon yang langka. Tidak semua pohon ini bisa ditanam atau ditandur di sembarang tempat ini. Bahkan kami perlu sampaikan, dulu di sebelah tetangga desa kami, sebelah itu ada namanya perumahan Siwalan Indah. Pintu gerbangnya, pintu masuknya ditanami dengan beberapa pohon siwalan, namun tidak ada satupun yang tumbuh. Alhamdulillah di sini ditumbuhi pohon lontar yang banyak ini. Ini suatu kebanggaan bagi kami sendiri. Sehingga dengan adanya survei atau kunjungan tadi dari Jakarta, kami disarankan untuk membuat proposal untuk mendirikan wisata karena ini ada pohon yang langka. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan kami juga akhirnya mengajukan proposal ke Mendes, Menteri Desa, sehingga kami mendapatkan bantuan 1,3 M hingga kami buat untuk wisata yang ada di Desa Hendrosari. Kami namakan wisata Edu Wisata Lontar Sewu dulunya. Nah, itulah, jadi kami dengan adanya Edu Wisata Lontar Sewu ini alhamdulillah
semakin berkembangnya wisata ini, perekonomian yang ada di desa kami alhamdulillah sudah terangkat semuanya. Bahkan kami di sini sampai sekarang ini, kami tahun 2021 ini pendapatan asli desa untuk income untuk diberikan kepada desa PADES kami 1,3 miliar. Alhamdulillah 2021 sehingga kami bisa meneruskan pembangunan yang ada di Desa Indrasari, khususnya pembangunan fisik, bahkan pintu masuk yang dulunya vaping yang becek sekarang sudah kami beton semuanya. Alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan itu dengan baik, dan juga perekonomian yang ada di desa, baik petani legen sekarang sudah terangkat ekonominya. Jadi dulunya legen yang harganya 3.000 sampai 5.000 sekarang alhamdulillah sudah berharga 25.000 sekarang per satu botol aqua itu. Alhamdulillah, dan sampai sekarang kami di Edu Wisata Lontar Sewu punya tenaga kerja 118 orang. Itu pun murni dari warga kami sendiri, dan kami punya UMKM yang jualan di pinggir jalan. Kami sementara belum bisa menempatkan UKM warga kami itu, sementara kami taruh di beberapa ruas jalan itu ada 103 UMKM. Alhamdulillah semuanya murni dari warga penduduk Desa Indrasari. Jadi intinya dengan adanya wisata Lontar Sewu ini alhamdulillah Desa Indrasari perekonomiannya dan juga kebersamaannya semua pengelola dan pengurus lembaga yang ada di desa khususnya sudah kompak dan bersama-sama untuk membangun dan menciptakan desa yang mandiri yang penuh dengan berkah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin, saya salah satu pengelola Edu Wisata Lontar Sewu. Saya perlu menjelaskan kepada pengunjung yang berkunjung ke Edu Wisata Lontar Sewu bahwa Edu Wisata Lontar Sewu mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk kegiatan wisatanya. Di antaranya kami mempunyai lahan parkir. Kebetulan lahan parkirnya ada 2. Yang satu khusus untuk parkir motor di sebelah utara Edu Wisata Lontar Sewu. Kemudian yang satunya di sebelah selatan ada khusus parkir mobil. Kemudian kami juga mempunyai beberapa fasilitas yang lain. Di antaranya kami ada musola. Jadi ada musola 1 buah. Kemudian ada gedung aula yang bisa digunakan untuk istirahat dan juga untuk kegiatan rapat dan lain sebagainya. Kami juga mempunyai beberapa wahana permainan. Kami mempunyai yang pertama ada skybike, kemudian ada sepeda air, ada kereta sawah, ada karusel, kemudian ada swinger, kemudian ada juga bom-bom car, ini yang terbaru. Kemudian kami juga ada wahana permainan yang dikhususkan untuk anak-anak. Jumlahnya cukup banyak dan sangat menarik tentunya. Kami juga mempunyai wahana permainan yang lain, ada bioskop video reality atau video VR. Kemudian kami juga mempunyai taman kelinci. Untuk pengunjung yang mau menikmati makanan yang ada di Desa Indrasari, khususnya makanan khas, kami ada Cafe Lontar. Dan juga pengunjung dapat menikmati aneka spot foto. Spot foto yang ada di Edu Wisata Lontar Sewu cukup banyak, mulai dari rumah habit, kemudian ada gajah, kemudian ada spot foto yang lainnya. Termasuk yang terbaru ada spot foto balon udara. Dan untuk spot foto ini semuanya gratis. Jadi pengunjung ketika masuk ke Edu Wisata Lontar Sewu cukup dengan membayar di weekday Rp5.000 dan di weekend sebesar Rp8.000 sudah bisa memasuki lokasi Edu Wisata Lontar Sewu. Tentunya ini sangat menarik dan saya yakin Anda pasti akan tertarik. Silakan berkunjung ke Edu Wisata Lontar Sewu, Desa Indrasari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenankan, nama saya Aristoteles, Direktur BUMDes Lontar Sewu, Desa Indrasari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Berbicara mengenai sejarah Edu Wisata Lontar Sewu, tidak terlepas dari sejarah berdirinya BUMDesa Lontar Sewu. BUMDes Lontar Sewu berdiri pada bulan
Desember tahun 2018 dengan satu unit usaha unggulan, yakni TPST 3R. Dari usaha unggulan tersebut ternyata memberikan dampak baik buat BUMDes Lontar Sewu karena perhatian pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Gresik, kemudian pemerintah pusat, sehingga pada tahun 2019 Januari kita mulai lonceng pengolahan sampah. 10 bulan kemudian di bulan Oktober kita mendapat apresiasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hibah senilai 1,3 miliar yang kita bangun Eduwisata Lontar Sewu yang ada ini. Luas Eduwisata Lontar Sewu di daratan ini adalah sekitar setengah hektar. Kemudian di permainan air kita memanfaatkan embung desa yang ada seluas 3/4 hektar. Kemudian kira-kira luasnya 1,5 hektar. Kemudian dari apa yang ada itu kita bersama masyarakat membangun Desa Indrosari, terutama di wisata ini dengan kontribusi masyarakat. Alhamdulillah sampai dengan saat ini pemberdayaan masyarakat kita sudah mempunyai karyawan sebanyak 113. Kemudian pemberdayaan masyarakat di bidang UKM ada 100 UKM yang semuanya adalah warga Desa Indrosari. Wisata atau edukasi wisata itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa pergerakan-pergerakan yang dinamis. Kita punya mimpi besar di 5 tahun kemudian kita ada wahana-wahana baru, karena apabila kita statis dengan wahana-wahana yang ada maka itu akan ditinggalkan oleh pengunjung. Insya Allah ke depan kita akan bangun kolam renang, waterboom, kemudian ada tempat untuk playground, camping, pemancingan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan Lontar Sewu akan semakin jaya. Nah, kemudian dari berbagai perguruan tinggi, perusahaan, dan sebagainya dalam rangka kerjasama kita kebetulan pada saat ini kita dapat CSR dari PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Gresik atau PT PJB yang di dalamnya mencangkup ekonomi, kemudian budaya, dan lingkungan. Ini dari unsur CSR. Kemudian dari perbankan kita juga bekerja sama dengan BRI, dengan Bank Jatim. Nah, kemudian dari berbagai universitas kita bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah sebagai inkubator dalam rangka pembangunan Eduwisata Lontar Sewu. Kemudian dari Universitas Airlangga Surabaya, kemudian dari Universitas Internasional Semen Indonesia, dari UNESA, kemudian dari Wijaya Putra. Itulah kerjasama yang kita lakukan karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga kami ajak bersama-sama untuk berinvestasi agar mereka yang ada di desa semuanya bisa merasa memiliki di Eduwisata Lontar Sewu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beberapa jenis dari sepeda air. Nah, potensi bahaya kalau misalkan pengunjung menggunakan sepeda air ini adalah akan jatuh ke dalam danau apabila tidak menggunakan peralatan safety. Nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh petugasnya. Kemudian ada juga potensi bahaya yang lain adalah bertabrakan antara satu sepeda air dengan sepeda air yang lain, sehingga juga mempunyai peluang untuk jatuh tercebur ke dalam danau. Bagi anak-anak yang usianya
di bawah 5 tahun sebaiknya didampingi oleh orang tua karena potensi bahaya di area sekitar danau ini sangat fatal untuk terjadinya kecelakaan pada saat berwisata. Terima kasih. Baik, ini adalah salah satu petugas safety yang ada di Edu Wisata Lontar Sewu. Dengan Mas siapa? Mas Andi Nugroho. Mas Andi Nugroho. Nah, silakan Mas, apa prosedurnya atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh para pengunjung sebelum menaiki sepeda air di Edu Wisata Lontar Sewu? Yang paling utama safety-nya untuk pelampung. Oke, siap. Tanpa pelampung dilarang naik. Dilarang naik. Dilarang Oke, naik jadi tanpa itu ya. pelampung. Edu Wisata Lontar Sewu sudah berwawasan K3. Contohnya Jadi gimana? setiap mau naik Oke. wajib pakai Pelampung. ini. Oke. Untuk pemakaiannya tinggal kita pakai Ini aja. caranya ya, Nah, teman-teman. kita klikin aja sudah cukup. Nah, gini aja udah cukup. Nah, ini udah safety nanti. Oke, untuk safety. Jadi untuk anak-anak yang usia di bawah 5 tahun Di bawah harusnya 5 gimana? tahun harus ada pengawasan naik sama orang tua. Naik sama orang tua. Boleh Itu nggak perlu. pangku-pangku sampai beberapa anak gitu, Mas? Maksimal sebenarnya 2 dewasa, 1 anak Satu bisa. anak. Oke, baik Itu itu. tanpa mangku. Oke, siap. Jadi lebih bahaya ya, Mas. Sebaiknya nggak mangku ya. Lebih banyak anak nanti tambah bahaya. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Tolong patuhi tata tertib yang sudah diberikan oleh petugas. Selamat datang di area playground Edu Wisata Lontar Sewu. Di sini bisa kita lihat ada beberapa permainan yang dikhususkan untuk anak-anak usia di bawah 7 tahun. Salah satu peralatan atau wahana permainan yang sangat diminati oleh anak-anak adalah biang lala mini yang ada di wahana playground Edu Wisata Lontar Sewu. Wahana ini dilengkapi oleh sabuk pengaman. Ini menunjukkan bahwa Edu Wisata Lontar Sewu adalah objek wisata yang berwawasan kesehatan dan keselamatan kerja. Potensi bahaya yang ada di area atau wahana playground ini adalah jatuh dari ketinggian apabila pengunjung yang bermain tidak menggunakan sabuk keselamatan maupun tidak terkunci dengan baik untuk bracket pintunya. Untuk penjelasan tata cara bermain akan dijelaskan oleh Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa. Jadi pas naik ini nanti ditutup pintunya, jadi tidak bisa dibuka. Terus nanti pas berjalan saat berputar itu waktunya 3 menit, bisa diberhentikan kalau saat anaknya nangis. Terus apakah boleh orang tua ada di dalam, Mbak? Nggak bisa, soalnya kan kebesaran umur 7 tahun ke atas sudah nggak bisa diikutkan, soalnya kan ketinggian jadinya ketinggian di atas. Boleh dikatakan membuka itu? Membukanya bisa kayak gini ya. Terus nanti pas anaknya naik itu ini bisa dilindungi biar gak kebentur. Baik, itu adalah tata tertib bermain di wahana helikopter maupun biang lala. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Lisa, bahwa Edu Wisata Lontar Sewu sangat memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah wahana mandi bola, di mana di sini ada ketentuan dan syarat bermain. Di area mandi bola dilarang untuk merokok karena ada potensial hazard terjadinya kebakaran karena adanya media plastik. Untuk lebih jelasnya, apabila kita akan mengakses wahana ini akan dijelaskan oleh petugas yang sedang duty. Silakan Mas. Itu wahana mandi bola ini kita tidak ada pembatasan waktu atau sekali main sepuasnya. Tapi kemungkinan kalau banyak pengunjung yang datang, ya otomatis kita harus mensiasati hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang sudah dirasa lama untuk bermain di sini, maka kita harus memintanya untuk bergantian kepada pengunjung yang lain yang mau main di wahana ini. Untuk syarat yang lain Mas, misalkan menggunakan alas kaki atau apa, apakah wajib? Untuk masuk di mandi bola ini, khususnya itu harus mendapat sepatu, sendal. Untuk kaos kaki tidak masalah untuk menggunakan. Terus
Kan di sini kan pelanggan kita anak-anak, yang lebih banyak itu anak-anak. Jadi kalau ada orang tua yang mau menemani anaknya untuk bermain, ya kita persilahkan, tidak masalah. Asalkan dijaga dengan baik anaknya. Soalnya kita banyak kejadian anaknya itu tengkar dengan anak yang lain. Seperti Oke, itu. iya siap. Itu salah satu potensi bahaya juga Iya. ya. Makanya terbentuk. kita suruh orang tuanya masuk untuk mendampingi, untuk menyeliminir keadaan yang ada. Jadi meminimalisir terjadinya benturan dan Iya. kasus pertengkaran antar anak. Iya. Baik, terima kasih. Mas, Iya. dengan Masnya siapa? Mas Rian. Mas Rian. Iya. Terima kasih Mas Rian. Iya, Ini siap. adalah wahana juga yang sudah sesuai dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih. Wahana favorit lainnya ada di area playground adalah kereta mini yang dia bergerak memutar. Kemudian ada durasi tertentu untuk mengakses atau naik kereta api mini. Kereta api mini ini juga dilengkapi oleh safety belt, sehingga anak Anda akan aman apabila berwisata atau menaiki wahana ini. Untuk lebih jelasnya tata tertib mengenai bermain di wahana kereta mini akan dijelaskan oleh Mas Munir. Silakan Mas Munir. Ya di sini kalau mau naik ini harga tiketnya itu 5.000 per anak. Di sini durasinya itu kurang lebih 5 menit. Terus anaknya itu nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Kalau kira-kira tinggi badannya mungkin 100 cm dan ukuran berat badannya itu tidak boleh lebih dari 30 kilo. Dan anaknya itu pokoknya nggak terlalu kecil dan terlalu besar ya. Kapasitasnya berapa orang? Kalau anaknya kecil bisa muat untuk 2 orang. Kalau anaknya agak besar mungkin bisa 1 orang. Jadi ini diisi maksimal 4 orang atau 2 Kalau orang? itu satu gini bisa 4 kalau anaknya kecil-kecil. Selain itu ada aturan lain Mas, misalkan orang tuanya boleh nggak di dalam? Tidak diperbolehkan, soalnya ini khusus anak-anak. Potensi bahayanya adalah biasanya anak akan tersenggol badan kereta apinya karena terlalu mepet, sehingga harus ada space atau jarak sekitar 1 meter dari alat permainan. Terima kasih. Ini adalah wahana favorit juga di area playground. Ini adalah wahana rumah balon atau juga bisa disebut fun house. Di sini anak bisa bebas untuk berkreasi atau beraktivitas dengan melompat, kemudian berjungkir balik dan juga bermain perosotan. Batasan untuk mengakses atau bermain di wahana ini adalah setinggi ini. Kemudian apabila sudah terlihat penuh, maka petugas baik Mas Munir, Malisa maupun petugas yang lainnya akan memberikan pembatasan dan akan memberitahukan untuk segera bergantian dengan pengunjung yang lain. Potensi bahaya yang ada di sini adalah anak akan jatuh apabila melampaui batas maksimal ketinggiannya. Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat anak berguling-guling atau perosotan, maka harus ada pengawasan untuk usia di bawah 3 tahun atau 5 tahun. Karena akan berpotensi anak akan jatuh terjerembab dan bertabrakan dengan anak-anak yang lainnya. Ini sih Mas mau naik. Iya. Yang kanan apa gini? Kanan. Ini 2 orang kok dinaikin sendiri nggak apa ya? Nggak apa. Iya. Makasih Mas. Mainannya dibaca Mas ya, banyak. Iya. Dalam menaiki wahana skybike, hal yang pertama harus diingat adalah pemakaian sabuk pengaman. Seperti ini. Sabuk pengaman berfungsi supaya ketika ada jalan yang bergelombang misalnya, kita tidak bisa keluar dari area tempat duduk. Hal tersebut membuat kita lebih aman dalam menaiki wahana skybike. Untuk penempatan tangan, kita disarankan untuk menempatkan tangan pada pegangan yang telah disediakan seperti ini. Kemudian untuk kaki kita diposisikan untuk tegak. Jadi seperti ini, kita bisa tegak dan badan lurus.
saat menaiki wahana skybike ada beberapa anjuran. Yang pertama, ketika ada skybike di depan yang macet, kita boleh menabraknya. Kemudian, yang kedua, ketika terdapat belokan, kita harus mengayuh lebih kencang. Dan yang terakhir, penumpang dari skybike ini maksimal 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edu Wisata Lontar Sewu. Dan saat ini kita berada di wahana swinger. Oke, pada wahana swinger ini memiliki beberapa potensi bahaya. Yang pertama adalah pengunjung dapat saja terjatuh atau terpental apabila tidak menggunakan sabuk pengaman. Yang kedua, pengunjung bisa merasakan pusing ataupun mual pada saat ayunan sedang berputar. Potensi bahaya ketiga adalah pengunjung dapat saja terjatuh atau terpental di ketinggian tertentu apabila mereka melepaskan sabuk pengaman pada saat wahana sedang berputar. Patuhilah tata tertib saat Anda bermain agar keselamatan kita selalu terjamin. Terima kasih. Ini peraturannya saat permainan mulai harus lutut dan tidak boleh berdiri. Terus pegangan ini ya tidak berhenti sampai Siap. Saat menaiki wahana ini terdapat beberapa potensi bahaya. Potensi bahaya yang pertama yaitu Anda dapat terpeleset. Yang kedua yaitu terpental pada saat permainan ini dimulai. Terdapat resiko di mana setelah permainan ini selesai, pengunjung dapat mual dan juga pusing. Sangat tidak disarankan permainan ini digunakan oleh ibu hamil dan juga anak-anak di bawah 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edu Wisata Lontar Sewu. Kali ini kita sedang ada di wahana carousel atau komedi putar. Ada potensi bahaya di area carousel. Yang pertama adalah jatuh terpeleset di lantai atau alat permainan. Yang kedua, terpental dari pelana alat permainan. Dan yang ketiga adalah pusing dan mual akibat putaran alat permainan. Jadi hati-hati dan tetap jaga keamanan. Ya, kalau mau naik ini, karosel ini, satu anak ditemenin sama orang tuanya nggak apa-apa. Orang tuanya didampingin di sebelahnya, pasti aman kok. Kalau orang tuanya juga mau naik, ya bisa beli tiket di sana. Soalnya ini bebas buat orang besar juga bisa. Salah satu wahana yang menarik juga untuk semua kalangan usia adalah wahana bom-bom kart. Di Edu Wisata Lontar Sewu ini ada wahana paling baru atau paling diminati pada saat libur panjang, yaitu arena bom-bom kart. Di mana potensi bahaya dari arena bom-bom kart ini adalah saling bertabrakan antara 2 atau lebih mobil bom-bom kartnya. Kemudian apabila tidak menggunakan sabuk keselamatan, maka Anda akan terpental ke depan maupun ke samping pada saat ada benturan dengan bom-bom kart yang lain. Yang perlu diperhatikan adalah ketentuannya. Untuk menaiki bom-bom kart ini, maka ukuran tinggi badan itu menjadi prioritas. Sehingga untuk minimal tinggi badan adalah 100 cm dengan alasan kaki akan dapat menyentuh pedal atau gas. Sehingga Anda akan lebih nyaman untuk melakukan petualangan di arena bom-bom kart ini. Dan jangan lupa tetap patuhi arahan atau petunjuk dari petugas. Selamat menikmati. Oke, ini adalah wisata atau salah satu wahana yang menjadi favorit anak-anak di Edu Lontar Sewu, Edu Wisata Lontar Sewu. Nah, untuk kereta sawah ini sudah dilengkapi dengan peralatan safety dan juga ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Potensi bahaya yang ada di kereta sawah ini adalah jatuh dari ketinggian karena permukaan kereta sawah ini ada di atas 1 meter permukaan tanah. Kemudian untuk mencegah terjadinya benturan pada anak atau orang yang menggunakan yang naik, maka ada yang namanya sabuk pengaman. Cara penggunaannya sama seperti safety belt pada umumnya, di mana di setiap
wahana atau di setiap gerbong sudah disediakan sabuk pengaman, sehingga para pengunjung diharapkan untuk mematuhi tata tertib agar tidak terjatuh dari ketinggian dan dapat mengendarai kereta sawah ini dengan nyaman. Oke, perkenalkan ini adalah mas-mas petugas yang akan mendampingi Anda semua selama mengakses wisata yang ada di kereta sawah ini. Mas, namanya siapa? Ali. Mas Ali, ini nanti Mas Ali akan dengan ramah menemani Anda. Nah, ini adalah partnernya atau soulmate-nya dengan Mas siapa? Mas Afif. Mas Afif. Jadi Mas Afif dengan Mas Ali ini adalah duo yang akan memandu Anda selama berwisata di Edu Lontar Sewu menggunakan kereta sawah ya Mas ini ya. Bisa tolong Mas diceritakan apa saja sih Mas yang harus dipatuhi oleh pengunjung apabila naik kereta sawah ini? Monggo. Mas Ali dulu atau Mas Afif? Silakan. Oh, Mas Afif dulu. Ya, Mas Afif. Kalau naik kereta ini adakah syarat umur tertentu yang boleh naik? Kalau di bawah 4 tahun di bangku. Di bangku. Oke. Ada batasan nggak? Nggak ada batasan jumlah pengunjungnya? Nggak ada. Itu maksimal 18 orang. Oh, 18 orang untuk satu deret kereta ini. Oke. Untuk berat badan Mas ada nggak? Nggak pakai. Berarti kalau 1 kilo kuat ya Mas? Oh, kuat. Jadi ini alat-alat yang ada di sini udah sangat safety karena dari penjelasan Mas berdua ini menyatakan bahwa dengan berat badan berapapun bisa tertampung dan masih aman ya Mas ya, masih nyaman. Terus masalah rute Mas, ada berapa putaran? 2 kali putaran. 2 kali putaran. Terus untuk tiketnya berapa Mas? 15.000 per orang. 15.000 per orang. Kalau di Pangku gimana Mas? Bayar 2 atau 1? Oh, bayar 1 teman-teman. Berarti di sini sangat ramah di kantong juga ya. Jadi jangan khawatir, Anda ke sini keselamatan berwisata terjamin dan juga mas-masnya ini akan ramah mendampingi Anda semua. Terima kasih. Oke, selamat datang di Edu Wisata Lontar Sewu. Nah, ini kita akan ada atau sedang berada di spot foto balon dan jembatan Siwalan, di mana ada hamparan Siwalan yang bisa menjadi spot foto yang instagramable dan juga ada spot foto yang merupakan favorit dari para remaja dan juga anak-anak, di mana di dalam spot foto ini apabila dilakukan dengan teknik-teknik fotografi yang menarik akan menjadikan spot foto Anda ini tidak terlupakan. Nah, tetapi ada yang perlu Anda perhatikan karena untuk menuju ke spot foto dan juga area flying fox ada potensi bahaya yang perlu Anda cermati. Nah, ini adalah salah satunya Anda akan atau dapat terjatuh dari ketinggian di atas 1 meter karena posisi jembatan ini untuk menuju akses ke spot foto balon dan juga akses untuk flying fox atau bermain flying fox itu berada di ketinggian di atas 1 meter. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan pada saat melangkah adalah ada jarak antara anak tangga ini yang rawan untuk terjadinya terpleset, kaki Anda akan terjepit. Nah, ini perlu diwaspadai, maka pada saat mengakses wahana ini Anda tidak diperkenankan untuk berlarian. Agar anak-anak Anda tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, maka Anda harus berhati-hati apabila melalui jembatan untuk akses ke spot foto balon udara dan juga akses untuk kegiatan flying fox. Untuk kegiatan flying fox harus didampingi oleh petugas yang ada di Edu Wisata Lontar Sewu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat berwisata dan selamat bersenang-senang. Selama berada di area Edu Wisata Lontar Sewu, tetap gunakan masker.